ke bawah. Saya bukan kelas menengah ke atas. Jadi level saya itu bukan atas, oke? Siap 86. Kalau difinishkan tapi masih kerja di majikan, apakah ada uang tiketnya atau bagaimana? Jadi Ya. ya, jawabannya yes. Mbak Siuyi jawabannya yes. Tetap harus ada uang tiketnya. Harus ada uang gajinya ya, walaupun finish. Tiket, uang gaji, uang libur. Tiket, uang gaji, uang libur. Yes, oke. Ya. Clear. Mbak Soleana, assalamualaikum. Selamat malam. Koko, selamat malam. Malam Miss Yuni, Mbak Konring, semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Wah, kita harus terima kasih nih. Puasa-puasa kita didoain ya kan, terima kasih. Amin. Pertanyaan lagi. Aku Ini pasrah poso soalnya ya amin. HP baru ngapain puasa? Dibalik. Sorry, salah ngomong ya. Dibalik. Ya, aku tuh sering kepreset Mbak Konring. Ini Sorry. pertanyaan lagi, Deseng Kuni, Yuni, ada nggak pembekalan majikan sebelum mengambil domestic helper? Nah ini Tidak. Miss Yuni bisa jawab ini, keren. Tidak ya? Tidak. Di Hong Kong tidak ada, tapi untuk Singapura ada, Hong Kong tidak akan ada. Itu jawaban saya. Oke, Mbak Deseng Kuni, tidak ada. Jadi yang ngasih pembekalan Miss Yuni kalau mau masuk ke Bandung pasti itu. Ya, soalnya karena sebelum ambil majikan. Mbak Kontring jangan betul nanti dikirain belain kita, jangan. Masalah aku tahu sendiri. Dewe. Ya. Soalnya setiap kali majikan telepon pertama kali dia ambil pembantu, aku selalu menanyakan apa yang mereka mau dan aku akan mengatakan sama mereka apa aja yang perlu mereka lakukan. Kayak sebenarnya ini yang namanya Mbak Deti ya. Mbak Deti kan ketemu kan Konring ya. Itu Mbak Deti itu aku ajarin majikannya. Jadi majikannya takut dia bawa penyakit, bawa apa? Oke. Kalau kamu takut membantu membawa penyakit sebelum masuk rumah majikan, masuk rumahmu, beliin baju baru dong. Lah, maksudmu piye? Sekarang dia beliin baju baru, kamu cuci, anak ini masuk, bajunya kamu laundryin. Jadi baju dia terus itu punyamu semua, aku bilang gitu. Tapi aku nggak mau koper, nggak apa-apa, buang aja kopernya. Tapi ingat, kamu harus beliin koper baru. Kalau kamu takut dengan penyakit, ojo buang koper, tapi giliran terfinish kontrak atau di interminate nggak mau beliin koper. Ya tidak dong. Dia bilang tempatku nggak ada rumah, boleh dibuang. Tapi kalau anak ini finish, aku saksinya, walaupun aku suatu saat tidak kerja di agent Bandung, kamu tetap punya utang janji sama aku. Kenapa aku kayak kata-kata ini? Bukan berarti aku tidak bekerja di Bandung ya. Waktu aku masih kerja di Smart Bee dulu aku selalu bilang seperti itu sama majikan. Kamu boleh buang koper itu. Tapi ingat, aku tidak ada garansi bahwa aku akan kerja di Smart Bee sampai seumur hidup aku. Benar kan bosku sampai pulang ke Amerika akhirnya. Jadi, tapi kan mereka masih tetap cari aku majikannya. Dan mereka bilang, terima kasih. Jadi sekali lagi saya akan ngasih tahu majikan. Pagi, orang Indonesia, orang Filipina itu makannya nasi. Ingat kan Mbak Kontring tadi ada yang curhat katanya lemes-lemes makan roti. Itu wajar, karena apa? Benar kata Mbak Senkuni itu, memang seharusnya dikasih pembekalan majikan itu. Dikasih tahu culture-nya Indonesia, dikasih tahu culture-nya Filipina. Jadi aku selalu bilang, the most important adalah mereka makan nasi. Nggak peduli sama telur aja, nggak peduli sama sambal aja, atau cabai, dibuat kayak yang sembayangan. Yang penting ada nasi. Itu sah itu sudah. Seandainya nikah itu udah sah sekali itu udah. Sama semuanya ada. Jadi sekali lagi selalu bilang sama majikan, paling penting kopi pagi dan nasi. Kalau masalah lauk pauk, kalau orang Hongkong kan terkenal lauk pauknya banyak, nasinya sedikit. Kalau orang Indonesia nasinya satu bakul, lauknya satu atau dua, cukup. Sorry Mas Andro nyindir ya. Oke, jadi Mbak Deseng Kuni seperti itu ya yang dijawab. Sebenarnya tidak ada pembekalan untuk majikan. Dan kalau ataupun ada, itu saya pastikan kalau Miss Yuni, ya majikannya dikondisikan dengan kondisi teman-teman. Karena saya nggak cuma satu kali ya, saya lihat
saya dengar, saya ngelihat itu bahkan sampai majikannya iso disikat itu juga bisa. Ya aku enggak promosi sih, tapi ya karena apa? Aku tahu, jadi aku ngerti. Tapi yo nek dibilang promosi sakjane itu kalian bisa paham seperti itu ya. Iya, soalnya tempatnya dia. Padahal wis jelas gone yo. Kudune awake dipromosi. Tapi kenapa kok ngomong kayak ngono ya? Kenapa? Di tonggo sebelah nyantap terus. Soalnya. Bukan, soalnya kadang-kadang kalau aku membaikkan diriku sendiri itu kok yuk gak pantas gitu. Tapi ya sudah gitu. Silahkan teman-teman buktikan sendiri kalau saya pastinya Miss Yuni pasti akan dikondisikan majikannya. 100%. Oke, pertanyaan berikutnya adalah wah, ini komenan berikutnya adalah pertanyaannya kosong nggak ada. Adanya ini komenannya adalah seneng nonton kalian bertiga. Kalau udah kumpul orang-orang ini cocok banget loh. Harusnya kita ribut harusnya. Kenapa kok cocok banget katanya? Sebenarnya kita beda aliran ya, Mbak ya. Oh, jauh jelas beda aliran, Miss. Saya itu sebenarnya aliran putih karena dekat sama kontring jadi aliran sesat. Aliran konslet, Miss. Aliran Saya konslet. tuh dulu orangnya baik, Mbak, sebenarnya. Sebenarnya Mbak, tapi karena dekat sama kontring sedikit konslet, jadi alirannya agak miring-miring dikit sekarang. Anjir. Sorry ya Tring ya, namanya HP baru kan dibina sedikit nggak masalah sih Tring. Nggak ngefek. Ini nggak bisa tidur sih Tring ini malam ini. Tring udah HP sampai pagi, totoan wis, mumpung majikan nggak. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Mbak Elmi, Miss Yuni dan Mbak Kontring nyimak. Oke, pertanyaan berikutnya keren ini. Saputra Levika. Jangan-jangan si Levi. Beda nggak? Levi nggak? Bukan ini kan? Beda. Tring, dia bukan Levi kan? Tring. Bukan. Mbak Saputra Levika. Malam Mem Yuni, 2 tahun aku bulan 7. 2 tahun. Aku nambah. 3-4 bulan. Juga. Gimana ya? Bisa nggak yang dimaksud nanti bermasalah nggak? Kan seharusnya pulang keluar sebelum 2 minggu. Yeah. Bisa Mbak. Bagaimana itu? Bisa extend. Maksud dia adalah extend bisa. Mbak. Oh. Jadi Mbaknya bisa extend 3 bulan, 6 bulan. Itu bukan perpanjangan kontrak kerja ya. Itu cuma extend aja. Karena menghadapi corona ini ya, diizinkan extend untuk setengah tahun sampai setengah tahun. Ya, jadi tidak bermasalah. Imigrasi ini. Ya, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Asal kalian setuju aja. Oke. Clear jawabannya. Nah ini oke, itu tadi ya Mbak Saputra Levika. Pertanyaan berikutnya adalah Miss Yuni, kalau sudah finish terus kita ngomong ke majikan minta uang tiket sesuai harga tiket saat itu etis nggak ya? Soalnya banyak lopang yang saya nak udelnya ngasih uang tiket. Nah ini keren. Ini bisa dijawab ini. Silakan. Tergantung udele sopo ya Mbak ya. Kadang-kadang kitanya juga saudele dewe. Kenapa saya bilang saudele dewe? Oke, karena dalam peraturan tidak diizinkan tiket uang ya. Dalam peraturan tidak diizinkan adalah uang tiket. Tapi karena dikondisikan makanya dapat uang. Kalau harga tiket 4.000 dan Mbaknya maksain dapat 4.000 dan majikan maunya ngasih 3.000, kalian ngengkel minta 4.000 dan majikan berhak memutuskan untuk beli tiket. Sama-sama mampus. Sama-sama mampus. Jadi kalau harga tiketnya 2.000, kalian dikasih uang 1.500 dan kalian oke, maka aman. Tapi kalau harga tiketnya 2.500, kalian mintanya 3.000, iku udele sampean berarti Mbak. Saenake udele sampean. Sekali lagi, komunikasi. Dan kalau majikan, itu sebenarnya ada perannya agent juga ya. Sekali lagi peran agent ya. Yeah. Saat aku minta uang sama majikan itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Majikan akan nanyain harganya berapa. Jadi aku kondisikan. Kayak kemarin harga tiket 3.000. Jadi aku nanya Mbak, ya sama-sama pengertian lah. Majikan ngasih kamu 2,5 mau nggak? Oh enggak, Cak, aku harus 3.000. Ya, karena kalau 3.000 majikan mendingan belikan tiket. Nggak ada resiko. Oh ya udah, Cak. Jadi sebenarnya ini pertimbangan antara bertiga ya, majikan, sampean dan agent. Tapi kebanyakan agent yang Mbak Kontreng bilang tidak semuanya akan
membuang waktu untuk berbicara dengan majikan. Jadi kalian coba meminta, apalagi kalian finish kontrak. Dan kalian nggak setuju ya jangan tanda tangan aja. Jangan tanda tangan. Kasuskan ke labor. Tapi ingat, kasus di labor tidak semuanya cepat 1 minggu, 2 minggu. Kadang-kadang sampai alot, kadang-kadang juga cepat. Tergantung dari nasib. Itu aja Mas Andro. Nek jawabannya Mbak Kontreng aku sudah hafal sampean. Kelihatannya aku bendino nek enek pertanyaan kayak gini hafal dari jawabannya Mbak Kontreng. Bagaimana berkomunikasi, teknik komunikasi. Kali ini selain teknik komunikasi adalah apalno isi kontrak kerja itu saja wes. Karena itu sudah ada di kontrak kerja, haknya tiket. Kewajiban majikan tiket, bukan uang tiket. Jadi jangan membiasakan untuk bias. Kewajiban majikan adalah tiket, menyediakan tiket atau memberikan akomodasi berupa tiket. Jadi bukan uang tiket, itu saja. Selebihnya bargaining. Oke. Sip, itu tadi ya jawabannya Mbak Nia. Kalau Miss Yuni karena dia agent, kalau anaknya nggak terima, biasanya dia yang ngomong ke majikannya. Tapi kalau agent sampean nggak membantu, silahkan teknik komunikasi sampean. Dan peraturan dasar bahwa kewajiban majikan adalah tiket, bukan uang tiket. Seperti itu. Yes, keren. Terima kasih jawabannya. Jeng jeng jeng. Ke bawah lagi. Pertanyaan. Nah, ini lumayan loh, rame. Pertanyaannya teman-teman asik. Mudah-mudahan makin rame, soalnya besok libur. Ya, Miss Yuni, misalkan sudah extend 6 bulan, ternyata nggak jadi pulang. Apakah tetap bisa lanjut 2 tahun kontrak atau harus pulang setelah habis extend 6 bulan itu? Nah, iki piye iki? Jenenge karepmu dhewe, Mbak. Iki saya bingung pintan. Tak seneni. Oke, kalian masih boleh tinggal di Hong Kong, tapi ganti majikan, tidak boleh dengan majikan yang itu. Kalau kalian sudah melakukan extend visa, kalian tidak boleh balik lagi sama majikan ini. Karena saat kalian extend visa, kalian menyetujui bahwa kalian akan extend visa ini sampai 6 bulan dan dikutip tidak renew lagi dengan majikan yang ini. Jadi kalian nggak boleh patah balik lagi sama dia. Oh, gitu ya. Oke? Itu. Pak Kontreng ada tambahan? Cukup? Kalau yang 6 bulan, iya. Dulu yang 3 bulan itu dibolehkan renew dengan majikan ini. Tapi ingat, kalau kalian berganti majikan, Anda harus pulang Indo dulu. Tidak bisa menunggu di Hong Kong prosesnya. Oke. Jelas. Mbak tulisannya Jepang. Soalnya statusnya jenenge tulisannya Jepang. Oke, beres. Mas Sandro pamit, sudah ngantuk mau tidur, karena besok mau. Itu si Dewa Sengkuni itu masih nanya kan Mas Sandro? Loh, masih nanya? Bawahnya Nia itu? Nania. Nainia. Bawahnya. Loh, nggak ada. Yuni, apakah ada persyaratan khusus untuk majikan yang ambil domestic helper? Ya, itu tadi ada pembekalan. Oh, itu pembekalan? Iya, pembekalan nih. Sudah dijawab itu tadi. Bukan, itu pembekalan beda. Ini pertanyaan baru. Yang pembekalan di atas. Terus yang bawah apa lagi? Yang bawah dia menanyakan, apakah ada syarat khusus untuk majikan mengambil mengambil domestic helper. Beda ya, pertanyaannya beda. Oke, lanjut wis. Baca. Oke. Sebentar Mbak, untuk aku jawab dari Mbak Desikuni ini ya. Apakah ada persyaratan khusus untuk majikan yang mau ambil Cece? Iya dong. Harus punya Hong Kong ID, address approved, income approved. Itu aja. Jadi memastikan kalau majikan punya uang, itu yang pertama. Yang kedua, majikan punya KTP Hong Kong, yang resident Hong Kong. Yang ketiga, memiliki tempat tinggal yang layak. Karena emigrasi akan mengecek kalau kita tidak layak dan kita tidak, rumahnya nggak cukup besar ya Mas Sandro ya. Kayak saya ada suami, ada istri, suami, istri, anak, orang tua, terus dia akan menanyakan pembantunya tidur di mana. Ya. Kalau rumah saya masih agak besar ya. Kalau rumahnya kecil banget, dia akan menanyakan berapa kamar. Kalau cuma ada kamar, orangnya 5, terus pembantunya tidur mana? Oke, mereka bilang ada di ruang tamu ini. Mereka akan minta fotonya juga loh. Dari imigrasi itu melakukan seperti itu. Keren. Jadi kalau tempatnya kecil itu memastikan. Anakku kan cowok.
terus aku punya koko di sini, otomatis aku nggak punya kamar buat kalau aku punya pembantu. Dia akan minta foto desain rumahku. Di mana desain itu bukan aku yang desain ya. Itu Cheng Fu punyanya Cheng Fu. Posisi rumahku itu seperti apa. Jadi itu valid banget. Jadi tidak asal-asalan. Makanya banyak kan majikan kalau bisa ambil pembantu, terus banyak orang terus pembantunya tidur di luar, kadang-kadang di situ yang saya sanksikan. Apakah ngomong semua keluarganya di situ? Ada berapa? Karena kalau kayak aku ambil pembantu 5 orang dewasa di situ, aku akan dipertanyakan pembantuku tidur sama siapa? Apakah tidur sama anakku yang cowok? Apakah tidur sama nenekku? Apa tidur sama kokoku? Jadi sebenarnya detail banget ya Mbak ya, tidak segampang ambil pembantu itu aja. Itu jawaban saya buat Mbak Dewi Skuni. Oke, sip. Nggak ada tambahan, Mbak Kontreng, clear? Ada. Oh. Persyaratan-persyaratan itu selain dokumen ya, kalau besar rumah itu memang benar yang disampaikan Mbak Yuni, itu selain persyaratan itu juga persyaratan bank statement, Mbak. Jadi ya cek Meng tadi. jadi kan ini ya, teman-teman yang yang perlu diketahui persyaratan memang bisa dibilang di Hong Kong itu persyaratan ngambil pembantu lebih mudah dari negara lain, benar. Tapi sak mudah-mudahnya untuk imigrasi akan tetap lebih detail. Terutama kalau yang di rumah cuman ada majikan laki-laki 1 sama orang tua 1. Itu detail lagi. Nanti memang imigrasi akan menelpon ke majikan. Dipastikan ini karena akan yang ditakutkan nanti adanya sexual harassment. Dan ini sudah ada kasus dari saya sendiri ya. Dia nenek yang dijaga lumpuh. Di rumah hanya ada 2, dia sama anak laki-lakinya. Itu benar, dipastikan imigrasi menelpon kepada anaknya. Jadi visanya agak lama. Jadi persyaratan yang lainnya kayak dokumen bank statement selainnya dia memang memenuhi syarat, tapi ada di situ orang yang tinggal memang seperti itu, mereka akan menanyakan memastikan keselamatan dari pekerja. Itu saja. Keren ya. Oke, sip. Luar biasa itu jawaban dari Miss Yuni dan Mbak Kontreng tentang syarat-syarat majikan. Oke, pertanyaan lagi adalah dari Mbak Resa. Bila kita di interminate dan surat cuma majikan yang tanda tangan, nanti di bandara bermasalah enggak? Loh, ini pertanyaannya surat tidak ada. Gitu aja ya Miss jawabannya, tidak ada. Tidak. Kalau tidak. Jawabannya tidak ada masalah, wis. Mbak Kontreng ada nambahi? Yang namanya pemutusan kontrak, siapa yang memutus kontrak tanda tangan salah satu saja itu tidak ada masalah. Ingat pertanyaannya cuma di bandara, bukan masalah di sini. Iya, tapi tidak ada masalah. Ya, kalau ini dikembangin. Di Kontreng dikembangin. Harus diulang dan diulang. Pemutusan kontrak terjadi sah oleh siapa saja dan tidak diperlukan persetujuan tanda tangan kedua belah pihak. Jadi mau yang tanda tangan pembantu, mau yang tanda tangan majikan, ya tidak ada masalah, sah. Dan surat itu sah dan tidak akan ada masalah di bandara atau dimanapun. Jadi yang dipastikan teman-teman paham ini dulu. Jadi kan kalau mereka paham pemutusan kontrak, surat pemutusan kontrak ditandatangani wong siji ki sah apa ora sah, ya wis berarti di bandara nggak akan ada masalah. Itu saja. Tapi setidaknya berdampak, ini kalau di luar dari bandara ya, ini Miss Yuni juga boleh ngomong, berdampak terhadap efek besok lagi kalau dia cari majikan setelah sepulang dari Indonesia, kalau surat interminate-nya itu cuma majikan yang tanda tangan. Ada nggak? Terus bagaimana untuk memperbaiki citra? Karena kan dia di interminate pasti yang bisa nulis reason kan majikan. Piye? Nah, ini kalau bicara dampak, bukan karena tanda tangannya, tapi alasannya. Kenapa kita selalu memastikan teman-teman tahu alasannya? Kenapa hari ini kita lebih menggaungkan jaga komunikasi, jaga hubungan baikmu dengan majikanmu. Nek kowe kon main drama, majikanmu main drama, berpura-pura bodohlah dan ikutlah main drama. Kenapa? Karena kali ini yang lebih riskan itu adalah alasan. Bukan siapa yang tanda tangan, bukan siapa yang memutus kontrak lagi, bukan. Memutus kontrak adalah hak kedua belah pihak. Tetapi alasan Anda, disinilah yang akan menentukan nasib Anda berikutnya. Itu saja. Oke, jadi setidaknya juga harus tahu ya. Harus tahu dan harus berbuat apa gitu kan. Betul.
Miss Yuni, nggak ada dipersoalkan? Sekali lagi kalau ada terjadi pemutusan kontrak kerja, sekali lagi nggak ada majikan yang kepingin nginterminate pembantunya kalau pembantunya bagus. Dan nggak akan ada pembantu yang nge-break kalau majikannya bagus. Intinya, di kedua belah pihak pasti ada masalah. Kadang kita bisa melihat orang lain melakukan kesalahan sama kita, tapi kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita selalu berbicara majikan nggak baik, majikan nggak baik, majikan nggak baik. Kita tidak pernah mengevaluasi diri kita. Kita selalu meminta seseorang untuk memberi. Tapi apakah pernah pikir bahwa kita bisa memberi juga? Kenapa hubungan itu semakin runyam saat kita mempertanyakan apa yang bisa kamu beri ke aku? Bukan apa yang aku bisa kasih ke kamu. Mungkin Mas Sandro pengalaman saat pacaran, saling memberi, kasih no, giliran nikah, wis kamu nggak sama seperti yang dulu lagi, jarine Betaria Sonata. Paham nggak maksudku? Jadi karena menuntut, bedanya tinggal menuntut. Kita berubah menjadi menuntut, bukan memberi. Sekali lagi bukan memberi. Karena itu terjadinya masalah karena kita menuntut, kita itu nggak tanya. Kita selalu bilang, biar lawakmu tak kayak iki. Aku lho ndek majikan kerja sampai jam 12 malam. Apa yang majikan berikan ke aku? Karena kita mengharapkan imbalan. Sebenarnya saat kita mengharapkan imbalan, emosi kita nggak terkontrol, Mas Andro. Jadi kita mengharapkan lebih. Ya. Tapi saat kita memberikan yang terbaik, servis yang terbaik, saya yakin sekeras-kerasnya batu ditetesin air, luluh. Contohnya saya sendiri. Sekeras-kerasnya saya akan punya rasa lemah juga saat orang tetap baik sama saya gitu. Saya ganas. Saya kadang-kadang nggak, saya tahu saya tidak masuk akal. Saya pernah marah sama pembantu saya. Tapi pembantu saya tetap bilang apa? Iya bu, gitu. Jadi lama-lama aku mikir, gendeng awak ini. Uang wis ngakoni salah cetak amuk ae. Paham nggak? Secara naluri itu sebenarnya majikan tetap ada. Walaupun orang Hongkong tetap ada. Jadi sekali lagi, kalau terjadi masalah, sebenarnya jangan menyalahkan orang lain dulu. Ini kan pertanyaannya apakah akan berdampak ke lain hari. Jadi apa yang kamu tinggalkan? Like kamu meninggalkan baik-baik, ya nggak ada masalah. Kadang-kadang kamu mungkin punya masalah keluarga, kamu ngomong sama majikan kamu, jadi terpaksa pulang Indonesia. Boleh. Tapi kalau kalian ada kekerasan, pencurian, atau apa sih? Nggak niat kerja, pokcau, itu beda lagi ya. Pokcau itu majikan hutang. Oke, sip. Jadi seperti itu jawabannya perkara interminate. Jadi pasti ada sebab, di mana sebab itu antara pembantu dan majikan. Dan yang tahu teman-teman, yang silahkan untuk memperbaiki agar berikutnya supaya jauh lebih baik, ya jangan sampai terjadi interminate-nya. Ya lakukan pendekatan, ataupun kalau memang terpaksa di interminate, ya udah kita pamitnya juga baik-baik, nggak ada masalah. Kita ambil hatinya agar supaya seperti itu, seperti agar di kemudian hari kalau mau balik, kalau nggak mau balik ya terserah sampean, lapo ae boleh. Begitu ceritanya. Mbak siapa ini tadi yang tanya? Di atasnya Mbak Deseng Kunyi. Oke, sampai lali sampean. Sing takok sopo? Oh, ya Mbak Reza. Oke, siap. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mbak sing tulisannya Jepang mang, makasih jawabannya, sehat selalu semuanya. Yes, oke. Mbak Deseng Kunyi lagi. Ceyuni, berapa banyak domestic helper yang bisa diambil sama majikan yang taipajin? Duitnya akeh. Taipajin itu bangsawan. Hongkong banyak orang taipajin sih, Mbak. Oke, kalau di bank dia punya uang 360.000. Apa sih buat satu pembantu? Taipajin banyak uang. Oh, oke, oke, lanjut. Jadi kalau majikannya tidak bekerja, tapi di banknya ada 360.000 deposito, bisa ambil satu pembantu. Jadi kalau mau ambil 2, otomatis 720 bisa ambil 2 pembantu. Jadi dikalikan. Itu buat deposito buat seseorang yang tidak bekerja. Buat seseorang pekerja, minimal 15.000 buat satu pembantu. Kalau ambil 2 pembantu, 30.000. Kalau ambil 3 pembantu, 45.000 pendapatannya 1 bulan. Yang bergaji ya? Yang bergaji. Oke. Sip, Mbak Deseng Kunyi. Jelas tepat. Di sini jelas
Mbak Kontring nggak ditambahi kan? Selesai itu sudah. Tidak, itu kan paten. Wes, oke. Mbak Waljinah tanya lagi. Saya habis visa bulan 12. Paspor habis bulan 1. Kontrak finish bulan 3. Apa yang harus saya lakukan dulu? Nah, ini baru lumayan lengkap ini. Visanya habis bulan 12. Habis kontrak finish bulan 3. Iya, ceritanya ini. Terus dia maunya apa itu? Sebentar, dia visanya habis bulan 12. Yang harus saya lakukan terlebih dahulu apa sih? Pertanyaannya itu. Renew paspor. Renew paspor ya. Oke. Karena dia buat visa juga nggak bisa. Buat kontrak kerja baru juga nggak bisa. Oke. Terlalu awal itu, paspor Nggak dulu bisa. dia baru extend visa, kemudian baru dia renew kontrak. Oke. Berarti bikin paspor baru. Yes, itu jawabannya. Mbak Waljinah, clear, beres. Oke, Mbak Dialova, kalau potongan 6 bulan sudah habis, kita mau tukar majikan dan agent, resikonya apa? Nah, ini. Sekali lagi buat Mbak Dialova, saya katakan sama Anda sangat keras sekali. Banyak anak yang nunggu visa sampai 1,5 tahun sampai hari ini belum masuk Hong Kong. Anda yang sudah ada di Hong Kong baru 6 bulan dan Anda mengatakan sama saya sampean mau cari majikan baru. Apakah kamu yakin majikan baru lebih baik dari majikan sekarang? Ingat, saya ngomong keras kayak gini, Anda bukan agent saya. Tapi saya ingin bilang, yakin sampean pingin ganti majikan lagi. Kenapa? Resiko terberat kamu pulang Indonesia dan nggak bisa balik lagi. Kenapa? Sampean mentalnya nggak kuat, Mbak. Jangan kembali lagi ke Hong Kong. Hong Kong keras, negara beton. Jadi sekali lagi, apapun alasannya, coba bicara dengan agenmu. Cuman 6 bulan, Mbak. Tanya senior-seniormu dulu. Kasarannya orang ngomong mereka hatinya lemah, tapi mereka harus tetap bertahan. Bukan cuma sampean. Kita juga nggak semudah yang sampean lihat. Kita juga, Mbak Kontring juga, tidak seindah profilnya, Mbak. Jadi sekali lagi, kuatkan mental kamu. Kamu selesai potongan, tinggal ngunduh buahnya. Yakin kamu pingin ganti majikan. Dengan resiko kamu tidak bisa balik lagi ke Hong Kong. Kecuali kamu datang ke Hong Kong hanya untuk bermain. Silahkan. Tapi tidak ada untuk peluang kedua saat-saat di Hong Kong ini. Karena Hong Kong sangat keras. Lihat film-filmnya Hong Kong. Kalau kamu 6 bulan aja udah mau kabur, padahal kamu karantinanya kemarin 21 hari loh. Yakin mau pulang Indonesia lagi? Itu aja dari saya. Buat Mbak Dialova, jangan pernah putus asa. Pegang omongan saya dan kalau kamu finish kontrak cari aku. Yes, luar biasa. Mbak Kontring, ini perlu ini. Ini Mbak Kontring harus ngomong ini yang untuk ini. Ini ya teman-teman, kalau kalian 6 bulan mau ganti majikan dan ganti agen, sah. Jawaban saya adalah sah, itu hak kalian. Ya. Tapi resikonya apa? Resikonya kamu masih terikat sistem online, kamu nggak bisa ganti agen yang di luar tidak kerjasama dengan PT Anda. Terus tidak juga berarti Anda tidak potongan lagi. Otomatis akan ada charge tambahan dan Anda harus pulang ke Indonesia untuk Suaramu. ada telepon, sorry, ada telepon. Jadi di sini begini ya, resiko kan ini kan resiko ya. Anda boleh ganti majikan, ganti agen, itu sah, hak kalian. Tapi satu, Anda masih terikat. Artinya Anda tidak bisa pindah selain agen yang kerjasama dengan PT Anda. Terus Anda harus menunggu proses di Indonesia. Tidak bisa menunggu di Hong Kong. Kali ini anak-anak itu kesalahannya pikirannya pandemi bisa menunggu visa di Hong Kong. No. Putus kontrak, ganti majikan, silahkan pulang ke Indonesia. Pikirkan sendiri keputusannya, itu saja. Oke. Siap Mbak Dialova. Keras. Jadi kita berharap sampean bisa menyelesaikan semuanya karena perjuangan sudah begitu panjang.
Tapi kembali lagi, putusan ke diri Anda. Silahkan berpikir. Yes. Mbak Elmayu, yes Miss, Mbak Kontreng mau nanya, apa hari ini Sabtu libur TKW? Kalau Nggak enggak, usah, Mama. Mama. kalau Nggak enggak, urusan.